Kita di pertemuan ke bentar, saya share dulu. Oke, kemarin kita udah belajar mengenai beberapa pendekatan ya, mulai dari pendekatan melihat organisasi dari beberapa teori, pendekatan klasik, pendekatan neoklasik, kemudian ada juga pendekatan kemarin terakhir pendekatan Hawthorne ya, pendekatan neoklasik. Ada beberapa orang kan yang memberikan pendapat. Nah, sekarang saya lanjutkan sebentar di pendekatan modern. Nah, kemarin dari klasik, neoklasik, kemudian modern. Nah, pendekatan modern ini adalah pendekatan yang kita pakai sekarang dalam melihat organisasi. Pendekatan modern ini dipandang sebagai pendekatan yang mampu menyatukan seluruh pandangan dalam analisis organisasi ya. Siapa ahli yang memperkenalkan? Beliau adalah seorang ahli yang bernama John Woodward pada tahun 1950-an dan membagi pendekatan pendekatan modern ini mempunyai beberapa perbedaan yang mendasar jika dibandingkan dengan dua pendekatan sebelumnya. Oke, jadi pendekatan modern ini ada dua perbedaan mendasar dibandingkan pendekatan klasik dan pendekatan neoklasik. Nah, yang pertama adalah pendekatan modern ini memandang organisasi sebagai suatu sistem terbuka. Maksudnya seperti apa? Yaitu bahwa organisasi merupakan bagian subsistem dan lingkungannya, dan pendekatan sebelumnya selalu memandang namun pendekatan sebelumnya itu memandang organisasi sebagai sistem tertutup dan tidak dipengaruhi oleh keadaan lingkungan. Nah, berbeda di pendekatan modern ini, si John mengemukakan bahwa organisasi ini sebenarnya adalah sistem terbuka di mana banyak dapat pengaruh dari lingkungan sekitar. Nah, perbedaan yang pertama. Perbedaan kedua adalah dalam pendekatan modern, organisasi, keterbukaan dan ketergantungan organisasi terhadap lingkungan menyebabkan bentuk organisasi perlu disesuaikan dengan kondisi lingkungan di mana organisasi berada, yang berarti bahwa tidak ada bentuk organisasi ideal yang berlaku secara umum. Jadi karena dia ini menganggap bahwa organisasi ini dipengaruhi oleh lingkungan, maka bentuk organisasi juga perlu disesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Itu adalah sekilas mengenai pendekatan modern. Nih, ada berapa orang nih yang datang nih? Kita hitung. 14 orang, 13 orang berarti sama saya. Muridnya ada 25. Masih separuh. 25. Masih separuh. Masih makan siang kali ya? Masih makan siang ya? Masih makan siang. Jam-jam ini istirahatnya 1 jam. Istirahatnya 1 jam ya? 1 jam. 45 menit dong. Iya, 45 menit ya. Harus jam. Jadi Pak Ferry 1:15. Oh, on time ya, 15 ya. Ya, 45 menit. Aduh, cepet-cepetan nih tadi kalau makan. Oke, masih masak kali. Yang lain. Oke. Pelan-pelan sambil saya lanjutkan di pendekatan modern. Oke, tadi pendekatan modern itu dianggap sebagai bagian dari subsistem lingkungan yang sekaligus juga dipengaruhi oleh lingkungannya. Nah, pandangan ini juga menunjukkan bahwa lingkungan merupakan salah satu elemen penting yang harus diperhatikan dalam analisis organisasi ya. Yang pendekatan klasik dan neoklasik tidak memperhitungkan lingkungan. Maksudnya apa? Kok dari pendekatan lingkungan?
Ya, karena di pendekatan modern ini beban kerja menemukan fakta bahwa beban kerja terdistribusi dengan baik dan suasana kerja juga nyaman, maka organisasi juga hal ini juga berdampak bagi organisasi. Suasana kerja yang nyaman itu juga akan mempengaruhi kondisi internal dari organisasi. Nah, kita diskusi biar tidak mengantuk. Biasanya setelah makan siang ini matanya juga ikut ngantuk. Nah, tadi kan disebutkan bahwa dalam organisasi modern itu perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi lingkungan. Misalnya ini apa ya? Misalnya nih lagi mungkin di organisasi dulu tidak ada si dokumentasi, tapi sekarang di organisasi sekarang mungkin udah harus memasukkan dokumentasi itu penting organisasi, atau mungkin di sebelumnya organisasi perusahaan itu tidak mencantumkan, tidak membentuk sebuah departemen tentang keselamatan kerja, kesehatan dan keselamatan kerja. Tapi dalam dewasa ini, dekade ini, K3 kesehatan dan keselamatan kerja itu dianggap penting. Tuh, nah ini adalah dia menyesuaikan dengan lingkungan. Karena mungkin revolusi industri menyebabkan banyak kecelakaan kerja, maka menyesuaikan nih, oh berarti kecelakaan kerja ini penting. Kecelakaan kerja ini menjadi masalah yang krusial sehingga dibentuklah departemen keselamatan kerja. Nah, pertanyaannya adalah dalam organisasi modern itu kita tahu ya, kita harus menyesuaikan dengan kondisi luar atau lingkungan. Tantangannya itu seperti apa kira-kira? Apabila kita menyesuaikan, kan tidak mudah ya menyesuaikan dengan kondisi lingkungan luar. Kira-kira tantangannya apa? Keterbatasan sumber daya. Dengan Mbak Lucy ya? Iya. Nah, maksudnya keterbatasan sumber dayanya gimana? Kayak dari waktu. Waktunya oke. Waktu itu kan proses perubahannya membutuhkan waktu kan untuk menunjukkan hasilnya. Jadi kayak organisasi itu harus sabar, terus juga harus memiliki komitmen jangka panjang. Oke, boleh. Terus udah. Oke, udah. Jadi misalnya dengan adanya mengadaptasi lingkungan luar ini tidak bisa serta-merta langsung diadaptasi, tetapi ada proses adaptasinya, itu ya kesiapan dari segi sumber daya, misalnya modal ya. Mengadaptasi sesuatu kan juga butuh alat atau mungkin sebuah sistem training, kemudian orangnya yang capable atau yang ahli di bidangnya, kemudian juga butuh waktu, itu betul. Oke, mungkin yang lain mau mengemukakan pendapat yang lain. Oke, ini dimensi organisasi. Ini dimensi organisasi penting juga nanti. Oke, bentar saya balik lagi. Yang lain mungkin 17 orang. Oke. Lumayan. 17 orang lumayan. Yuk, mungkin ada yang mau menjawab pertanyaan. 17 orang. Yang di Taiwan bagaimana kabar? Kapan hari ada gempa lagi susulan? Yang di Taiwan jaga keselamatan. Mungkin yang di selatan nggak terlalu kerasa ya, yang gempanya di bagian selatan ya. Yang di Pak, maaf tadi soalnya apa sih? Soalnya tadi ini adalah, saya ulangi ya, dalam organisasi modern ini salah satu ciri kemarin kita belajar mengenai organisasi dengan pendekatan klasik dan neoklasik nih ya, minggu lalu. Ayo ya, pendekatan, ingat ya, coba kalau nggak ingat dibuka modulnya.
pendekatan klasik sama neoklasik. Nah, sekarang kita membahas mengenai pendekatan modern. Nah, melihat organisasi dari kacamata modern. Nah, salah satu cirinya adalah di organisasi modern ini selalu melibatkan lingkungan luar yang organisasi modern ini menganggap bahwa lingkungan luar ini berpengaruh terhadap organisasi. Contohnya misalnya kayak dulu mungkin 50 tahun lalu keselamatan kerja ini tidak dianggap penting. Nah, keselamatan kerja tidak dianggap penting, tetapi karena banyaknya mesin-mesin, akhirnya banyak juga kecelakaan kerja, sehingga muncullah departemen kesehatan dan keselamatan kerja yang sekarang lebih lagi banyak diadaptasi oleh perusahaan-perusahaan. Nah, pertanyaannya adalah tantangan dalam mengadaptasi lingkungan luar dalam sebuah organisasi itu apa? Ya, dalam pendekatan organisasi modern, penyesuaian kondisi luar atau lingkungan itu pasti ada tantangannya. Kira-kira tantangannya apa? Nah, slide saya kelihatan ya, slide-nya ya. Ini saya tampilkan pertanyaan. Kalau nggak kelihatan slide-nya bilang. Misalnya nih, dulu belum ada ini apa sih istilahnya, departemen yang baru ini, R&D sudah. Oh, ini tentang pengelolaan limbah. Saya yakin dulu 50-60 tahun lalu tidak ada departemen dalam organisasi ini, tidak ada yang mengelola limbah. Ya, tapi sekarang setelah banyak kerusakan lingkungan akibat pencemaran, muncullah departemen atau bagian khusus yang berusaha untuk mengelola limbah. Nah, ini kan berarti dia menyesuaikan dengan kondisi lingkungan ya. Nah, kira-kira tantangannya bagi organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya itu apa? Kira-kira apa? Yo, itu pertanyaannya. Oh, ada 22 orang, bagus. Ada 22 orang. Ini pertanyaannya saya tampilkan. Kira-kira apa? Tadi Mbak Lucy menjawab saya butuh sumber daya, ya betul. Kita butuh sumber daya modal atau keuangannya untuk mengadaptasi lingkungan. Kemudian juga butuh mungkin orang yang ahli di bidangnya, itu juga butuh modal. Kemudian juga butuh waktu. Tadi Mbak Lucy juga mengatakan bahwa proses adaptasi suatu organisasi dengan lingkungannya itu butuh waktu juga. Tidak, bahkan mungkin sampai sekarang banyak perusahaan yang tidak melakukan pengolahan limbah dengan proper ya. Jadi waktu ini sangat menjadi tantangan. Oke, apalagi dukungan pemerintah menurut teman-teman berpengaruh nggak terhadap proses adaptasi organisasi dengan lingkungannya? Dukungan dari pemerintah, saya rasa dukungan pemerintah ini berperan penting ya. Semakin pemerintah ini mendukung kebijakan-kebijakan yang organisasi untuk mengadaptasi nih faktor-faktor lingkungan, maka proses perubahan itu berjalan dengan cepat. Ini salah satu contohnya ya. Misalnya dukungan dari pemerintah, kebijakan dari pemerintah, dukungan dari masyarakat itu juga bisa, dukungan dari top manajerial itu juga bisa. Oke, itu ya. Oke, saya lanjutkan dulu sebelum masuk ke bab 2, yaitu ada dimensi organisasi. Nah, kemarin kita belajar mengenai pendekatan klasik, neoklasik, dan pendekatan modern hari ini. Nah, selain itu ada juga dimensi organisasi. Dimensi organisasi ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu
banyak bagian ternyata ya. Ada dimensi struktural itu menggambarkan karakteristik internal organisasi yang terdiri dari dimensi berikut. Yang pertama adalah formalisasi, menunjukkan tingkat penggunaan dokumen tertulis dalam organisasi ya. Biasanya organisasi ini ya selalu banyak dokumen-dokumen ya, hitam di atas putih. Nah ini dimensi organisasi pertama, yaitu dimensi struktural, ini menggambarkan karakteristik internal organisasi dari yang terdiri dari beberapa dimensi. Dimensi yang pertama adalah formalisasi, dari kata formal, berarti semuanya harus terdokumentasi dengan jelas ya, terutama dokumen tertulis ya. Misalnya nih undangan-undangan rapat, notulen rapat, kebijakan-kebijakan organisasi dan lain-lain. Kemudian dimensi yang kedua dari dimensi struktural adalah spesialisasi, menunjukkan derajat pembagian kerja atau tugas dalam organisasi. Ya, mungkin ini adalah job desk, kemudian struktur organisasi itu termasuk dalam spesialisasi. Berikutnya ada standarisasi, yaitu menggambarkan derajat kesamaan atau cara atau prosedur dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan organisasi. Oke. Kemudian ada sentralisasi, menunjukkan corak pembagian kekuasaan menurut tingkatan hierarki dalam organisasi, antara lain dengan jenis keputusan yang boleh ditetapkan pada setiap tingkatan. Nah, sentralisasi dan formalisasi ini penting. Mungkin akan keluar di ujian, mungkin, saya nggak tahu karena yang buat soalnya bukan saya, tetapi saya tahu setelah organisasi ini, dalam mata kuliah organisasi ini banyak sekali disinggung sentralisasi dan formalisasi. Jadi teman-teman tolong perhatikan ya, saya ulangi, formalisasi itu adalah dimensi dari organisasi struktural yang menunjukkan tingkat penggunaan dokumen tertulis ya. Dari kata formal, berarti ya formal ya, jadi dia menunjukkan tingkat penggunaan dokumen tertulis dalam organisasi. Nah, kemudian ada sentralisasi, menunjukkan corak pembagian kekuasaan menurut hierarki dalam organisasi ya. Tolong diingat-ingat sendiri. Mungkin istilah-istilah ini sering kita gunakan selama mata kuliah organisasi. Lalu apa bedanya sentralisasi sama spesialisasi? Nah, kalau spesialisasi juga sama, menunjukkan derajat pembagian kerja, tapi kalau sentralisasi ini juga mencangkup hubungan, mencangkup antara lain jenis keputusan yang boleh ditetapkan pada setiap tingkatannya. Oke, spesialisasi dan sentralisasi. Jadi tolong dipelajari dan diperhatikan sendiri ya. Kemudian ada hierarki kekuasaan atau otoritas, yaitu menggambarkan pola pembagian kekuasaan serta rentang kendali secara umum. Dan kompleksitas menunjukkan banyaknya kegiatan subsistem dalam organisasi ya. Kan biasanya organisasi ini banyak agendanya ya. Kalau organisasi kayak ada agenda selama setahun, proker ya, program kerja. Nah ini masuk ke kompleksitas. Oke, dimensi yang berikutnya ada profesionalisme. Jadi menyatakan tingkat pendidikan formal maupun tidak formal yang secara rata-rata dimiliki oleh anggota organisasi ya. Ini penting. Kenapa profesionalisme ini menjadi dimensi yang penting? Karena dengan kita mengetahui background pendidikan atau keahlian dari setiap anggota, kita bisa mendelegasikan tugas sesuai dengan kemampuan dari setiap anggota ya. Misalnya dia kok yang jurusannya jurusan akuntansi ya, dia pasti akan lebih cocok ketika diberikan tanggung jawab sebagai pemegang keuangan, seperti itu ya.
Jadi bisa digunakan untuk menyesuaikan tugas dari setiap anggotanya. Berikutnya ada konfigurasi, yaitu menunjukkan bentuk pembagian anggota organisasi pada bagian-bagian organisasi, baik secara vertikal maupun horizontal. Itu adalah beberapa dimensi yang ada di organisasi. Ini kita melanjutkan mata kuliah. Kita meneruskan materi minggu lalu ya. Jadi kita sekarang sudah punya pengetahuan bahwa organisasi ini bisa dipandang dari pendekatan klasik, neoklasik, kemudian modern, dan organisasi ini juga ada banyak dimensi yang ada di dalamnya. Oke, itu adalah materi minggu kemarin. Sekarang kita masuk ke bab 2. Pelan-pelan kita masuk ke materi bab 2. Di materi bab 2 ini kita akan belajar mengenai lingkungan, kemudian efektivitas organisasi, dan berbagai aspek internal yang berpengaruh terhadap bentuk organisasi ya. Lingkungan dulu. Definisi lingkungan ya. Kita dalam kehidupan sehari-hari ini pasti sering mendengar istilah lingkungan dari zaman sekolah dulu ya. Lingkungan. Nah, sekali lagi, kalau di mata kuliah organisasi, lingkungan ini tidak hanya dipandang sebagai ekosistem, misalnya tumbuh-tumbuhan, atau yang berkaitan dengan alam, atau yang berkaitan dengan biologi, tidak, tetapi lingkungan ini dalam mata kuliah organisasi dipandang sebagai suatu kesatuan lingkup yang lebih luas. Oke. Definisinya seperti apa? Lingkungan organisasi secara umum dapat diartikan sebagai sesuatu yang tidak berhingga dan mencangkup seluruh elemen yang terdapat di luar suatu organisasi. Oke, saya ulangi sekali lagi ya. Lingkungan dalam mata kuliah organisasi ini notabene tidak semata-mata dilihat sebagai lingkungan yang berhubungan dengan alam, pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, tidak, tapi lingkungan ini didefinisikan sebagai sesuatu yang tidak berhingga. Lingkungan politik bisa masuk, lingkungan sosial budaya bisa masuk ya. Jadi didefinisikan sebagai sesuatu yang tidak terhingga dan mencangkup seluruh elemen yang terdapat di luar organisasi ya. Mencangkup seluruh elemen yang terdapat di luar suatu organisasi. Dalam kenyataannya, tidak semua elemen lingkungan berpengaruh secara langsung terhadap organisasi ya. Lingkungan ini banyak sekali ya jenisnya ya. Ada politik, kemudian sosial budaya, hukum, kependudukan, pendidikan. Nah, dalam kenyataannya tidak semua elemen lingkungan ini berpengaruh secara langsung terhadap organisasi. Nah, pertanyaannya, menurut Anda faktor lingkungan apa yang paling mempengaruhi sebuah organisasi? Ingat, lingkungan di sini bukan artian pohon-pohonan, hewan-hewan seperti yang kita tahu, ekosistem seperti yang kita pelajari di biologi waktu SMA dan SMP, enggak. Tapi lingkungan di sini dipandang sebagai lingkup yang luas ya. Nah, pertanyaannya adalah, menurut Anda faktor lingkungan apa yang paling berpengaruh dalam sebuah organisasi dan mengapa? Apakah pendidikan, sosial budaya, kemudian politik, atau apa ya, kebangsaan, nasionalisme, atau apa yang paling berpengaruh terhadap organisasi dan kenapa? Yuk, gantian yuk. Sebutkan nama. Nah, seperti biasa nanti saya catat namanya buat nilai keaktifan. Yuk.
faktor ekonomi sih Pak. Saya Pak, Boleh. faktor Nah, Iya. Mbak Lucy dulu. oh iya iya Mbak iya. Lucy dulu. Ya, Mbak Lucy, kenapa faktor ekonomi, Mbak Lucy? Karena kondisi ekonomi itu kan dapat mempengaruhi sumber daya beli masyarakat. Kayak misalnya Oh, harga bahan baku, mm-mm, terus biaya produksi juga, terus kayak mm, demand terhadap produk atau jasa betul, yang betul. ditawarkan oleh organisasi. Oke, jadi ekonomi itu juga paling berpengaruh Penting. ya. Ha-ha. Dan ekonomi suatu daerah, suatu negara berbeda satu dengan yang lainnya. Sehingga organisasi yang tercipta mungkin akan berbeda. Berbeda pola pikirnya, struktur organisasi juga berbeda. Oke, masuk akal. Oke, berikutnya dengan Mbak siapa tadi yang mau ngomong? Tri Wahyuningsih Pak. Mbak Tri Wahyuningsih, gimana kabar? Sehat? Hmm, sehat Pak. Sehat. Oke, silakan Mbak Tri Wahyuningsih. Apa yang paling Kalau berpengaruh? menurut Mm-mm. saya itu faktor politik dan hukum Pak. Kenapa? Kenapa itu? Karena negara, kalau hukum di setiap negara ibarat kata di Indonesia, kalau dia organisasi ibarat kata bagian politik dan hukumnya lemah, maka Mm-mm. dengan mudah negara lain atau Mm-mm. pihak-pihak lain itu Mm-mm. menjelajah bangsa kita gitu loh Pak. Mm-mm. Seperti itu Pak. Oke, Jadi ya itu sedikit penting ya. berpengaruh ya Pak. Tapi Ya, nyambung nggak ya? politik Makasih ya tadi Pak. ya, politik ya. Iya Hukum, iya hukum, politik. hukum. Hukum. Itu nyambung juga karena mungkin penjelasannya yang bisa saya tambahkan gini. Mungkin beberapa organisasi yang tidak sesuai dengan hukum pemerintah atau tidak sesuai dengan undang-undang pemerintah itu justru dapat membahayakan atau mengancam kedaulatan sebuah negara. Oke, mungkin kayak beberapa Iya tahun iya yang maksudnya lalu, seperti itu. beberapa tahun yang lalu ada gerakan separatis, misalnya Aceh Merdeka atau Papua Merdeka. Nah, ini adalah organisasi yang muncul karena ya kemarin yang minggu lalu kan kita sudah belajar ya, organisasi itu muncul kadang-kadang tanpa kita sadari, ada rasa keterikatan satu sama lain sehingga muncul akhirnya gerakan masyarakat separatis yang akhirnya justru tidak sesuai dengan undang-undang negara Indonesia dan mengancam kedaulatan NKRI. Contohnya tadi itu gerakan Aceh Merdeka zaman dulu ya, sama gerakan Papua Merdeka ya, gerakan separatis. Nah, itu menurut saya juga berpengaruh, hukum berpengaruh, betul katanya Mbak Tri Wahyuningsih. Tuh. Yang lain mungkin bagus contohnya. Yang lain mungkin mau Saya menambahkan. Pak, Silakan, dengan siapa? saya Dengan Kuswatun Hasanah. Kuswatun Kasana. Oke, gimana kabar? Hasanah. Gimana Mbak Kuswatun? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Posisi di mana saya lupa. Di Taiwan. Nehu, Nehu. teh, Ah iya, Mhm. di ini ya, di Brown Line ya. Taipei. Taipei Brown Line. Mhm. Udah berapa lama di Nehu? Ya, di Nehu baru 6 bulan. 6 bulan. Sebelumnya? Di Taoyen 4 tahun. 4 tahun. Kerasan tampaknya di Nehu, kerasan betah? Betah nggak? Ya kerasan tidak kerasan Pak. Kenapa kok tidak kerasan? Ya kerasan tidak kerasan. Nehu ini daerah industri kan ya? Daerah industri. Iya. Mm-mm. Mhm. Kerjanya di rumah sakit, di rumah atau di Iya, mana? Di rumah. di rumah. Ini nggak sih daerah itu bagus-bagus nggak sih ininya, tempat tinggalnya? Iya. Kalau di Nehu strategis sih menurut saya. Menurut saya ya juga ini rumahnya daerahnya daerah elit gitu, jadi kayak Iya. bagus, Elit. elit, jadi ya menyesuaikan ya, mahal-mahal semuanya. Iya. Saya kalau pagi kerja ke Brown, tapi nggak sampai Nehu. Pernah ini nggak ke Tace? Ada rumah martabak namanya Pondok Martabak 109 di Tace situ. Mungkin Mbak Kuswatun gak ada waktu main ke situ. Nah, tempat saya kerja saya di dekat situ. Lagi terkenal di martabaknya tidak bikin enak katanya. Martabak manis. Ya itu.
di daerah Itu Brownline. itu martabak yang dalamnya ada ketan merahnya apa bukan ya, Pak? Bukan itu Oh, bukan. terang bulan, terang martabak manis. Terang bulan, apa ya istilahnya? Martabak manis yang dalamnya ini ada kayak mesesnya, kacangnya, tahu nggak ya? Keju. Right, ya Iya, betul. kayaknya pernah makan saya. Dekat kampus. Nah, di Brownlands itu beberapa stasiun sebelum Neho. Ya, di situ. Oke, balik lagi. Gimana Mbak Kusmatun? Gimana? Teknologi, Pak, yang mempengaruhi, Pak. Betul. Kenapa itu? Ini penting banget teknologi. Kenapa? Karena kalau teknologi semakin bagus, maka komunikasi organisasi akan semakin lancar. Betul ya. Sekarang kan banyak ya teknologi. Zaman teknologi. Mbak Kusmatun ikut ini nggak organisasi apa UT, mahasiswa UT apa sih namanya? Enggak. Itu kan aku mau jadi mahasiswa yang biasa-biasa aja, Pak, lah, nggak mau repot. Saya tuh orangnya nggak suka keluar-keluar. Iya. Ini ya kuliah ngerjain tugas di rumah udah capek udah capek. Iya, saya mahasiswa yang sewajar-wajarnya aja lah. Wajar-wajarnya. Yang lain emang nggak wajar. Ini loh. Yuk, yang lain terlalu wajar, Pak. Terlalu wajar. Iya. Nah, setahu saya kayak di rapat-rapatnya mahasiswa UT, terutama yang mahasiswa BEM atau ya istilahnya apa? Kemahasiswaan UT kan lewat online ya. Rapatnya daring kan ya, lewat daring ya. Jaringan internet kan. Semuanya online. Online. Termasuk yang UT peduli itu juga gimana? Online dong. Online ya bisa ya. Ya, jadi sekarang teknologi ini berpengaruh penting betul dalam berjalannya organisasi. Pinter, betul pinter. Thank you Mbak Kusmatun. Sukses kerjanya di Nehu. Semoga betah. Ya, terima kasih. Iya, kok. Lagi mungkin yang lain yuk. Banyak nih yang faktor yang mempengaruhi lingkungan apa? Mempengaruhi. Yuk. Sambil nunggu, saya lanjutkan dulu ya, sambil berpikir. Nah, nih segmen-segmen lingkungan yang seperti saya bilang, ini banyak sekali. Jadi tidak hanya melulu seperti lingkungan ekosistem pohon-pohonan, hewan-hewan, biologi seperti yang kita kenal di mata pelajaran IPA. Tapi lingkungan dalam organisasi ini banyak segmennya. Kita bahas pelan-pelan satu-satu. Yang pertama ada industri ya. Semakin banyak. Makanya kalau di Indonesia ini banyak sentra industri ya. Ada sentra industri batik, sentra industri ukiran, sentra industri pangan. Biasanya kan ada sentra industri keripik. Di Malang tempat saya tinggal, orang tua saya tinggal itu ada sentra industri keripik tempe karena Malang ini tempenya katanya sih lumayan. Saya itu kalau di Malang ada beberapa jenis tempe yang saya tidak menemukan di daerah lain. Jadi kalau di Malang itu ada tempe biasa, tempe putih goreng itu tempe biasa, ada tempe mendol, tempe mendoan, sama tempe menjes. Jadi ada beberapa jenis tempe gitu. Jadi ada mendol, tahu ya nggak tahu namanya, nama doang. Jadi tapi tempe, tapi bahannya tempe. Jadi nih macam-macam. Dan saya tidak menemukan kayak di kota lain pun susah nemuin. Tempe mendoan sama tempe menjes. Menjes ini kayaknya bukan jenisnya sih. Mendoan ini yang jenisnya. Oke, jadi itu industri. Itu kemudian ada bahan baku, lingkungan, kemudian ada tenaga kerja, itu termasuk dalam segmen lingkungan. Jadi tenaga kerja ini mempengaruhi organisasi. Terus keuangan, pasar ini bukan artinya pasar harafiah secara ini ya, pasar apa? Pasar tradisional gitu enggak, tapi pasar dalam artian pangsa pasar. Teknologi ya, teknologi juga yang dikatakan oleh Mbak Kusmatun. Kondisi ekonomi tadi yang disebutkan oleh Mbak Lucy. Pemerintah
Nah, mungkin kaitannya dengan yang disampaikan oleh Mbak Tri Wahyuningsi dan kebudayaan. Jadi belum ada yang yang menyatakan pendapat tentang kebudayaan ya. Kebudayaan ini juga mempengaruhi organisasi ya. Ketika kita semua mungkin sebagian besar dari kita berada di luar negeri ya, pasti ketika kita membentuk sebuah organisasi ada faktor-faktor yang perlu kita perhatikan. Misalnya ada aturan-aturan dari pemerintah, kayaknya nih aturannya organisasinya harus tercatat, ketika rapat harus tidak boleh ada jam-jam tertentu yang harus dipatuhi ya, sesuai dengan negara tempat kita berada. Oke. Kita bahas satu-satu. Industri ini mencakup organisasi lain yang bergerak di sektor kegiatan yang sama. Seperti saya bilang, kayak di Indonesia ada sektor industri ukiran, sektor industri batik tulis, sentra industri macam-macam makanan gitu ya. Nah, ini mencakup. Nah, ketika kita berada di sentra industri yang sama, otomatis misalnya pengaturan harga jual itu sudah diatur ya, ada batas maksimum, batas minimum. Kemudian mungkin banyak kesamaan dalam pertukaran informasi gitu. Kedua, faktor lingkungan kedua ada bahan baku. Yaitu cara organisasi dalam mendapatkan bahan baku. Cara organisasi dalam mendapatkan bahan baku. Misalnya kenaikan harga BBM atau harga minyak menyebabkan industri otomotif memproduksi mobil hemat bahan bakar. Karena permasalahan naiknya minyak, harga BBM menyebabkan industri yang terkait yang menganggap lingkungan faktor bahan baku ini penting mencari cara untuk memproduksi mobil hemat bahan bakar. Contoh lainnya, misalnya ketika sebuah industri atau perusahaan ini mengalami kesulitan bahan baku, mungkin dia akan berusaha mencari bahan baku pengganti agar produksinya bisa tetap berjalan. Seperti itu. Tenaga kerja ini kaitannya dengan bagaimana organisasi mendapatkan tenaga kerja yang ahli, berkualifikasi, dan jumlah yang cukup. Ngomong-ngomong tenaga kerja ya, mungkin beberapa hari yang lalu atau beberapa sebulan yang lalu nggak ya, saya tuh dengar baca di Instagram, di Taiwan News itu bahwa, sekali lagi maaf ya, mungkin banyak contoh-contoh yang saya ambil di Taiwan karena kebetulan saya berada di Taiwan ya, dan beberapa mahasiswa juga posisi di Taiwan juga, mungkin yang di Hong Kong atau di Indonesia juga bisa mendapatkan informasi. Oke, jadi beberapa minggu yang lalu saya membaca sebuah informasi di Taiwan News di Instagram itu, bahwa sekarang Taiwan ini sedang membuka banyak lapangan pekerjaan untuk imigran dari India dan Nepal. Nah, ini industri untuk bekerja sebagai di pabrik ya, di pabrik. Mereka mulai membuka kesempatan tidak hanya untuk negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Thailand, Filipina atau Vietnam, tapi juga mulai membuka pintu untuk negara India dan beberapa negara seperti Nepal, Sri Lanka. Nah, akibatnya mungkin ini menjadi tantangan tersendiri buat teman-teman mungkin yang sedang bekerja di pabrik atau perusahaan. Jadi untuk meningkatkan kualitas dan keahlian ya, sehingga ya kita masih bisa tetap bekerja di Taiwan. Seperti itu ya, tenaga kerja ini juga pasti perusahaan pasti butuh tenaga kerja yang memiliki kualifikasi baik ya. Tuh dari tenaga kerja. Kemudian dari keuangan.
Kenapa keuangan ini menjadi penting? Faktor lingkungannya penting karena keuangan ini menggambarkan tingkat kemudahan untuk memperoleh sumber keuangan. Ya, jelas. Pasar menggambarkan besarnya permintaan konsumen terhadap jasa yang dihasilkan oleh organisasi. Oke. Berikutnya teknologi. Jelas ya, dengan teknologi yang mumpuni kita akan mampu memproduksi produk, jasa, dan memaintain komunikasi yang tadi dikatakan oleh Mbak Kuswatun, sehingga dapat berpengaruh terhadap cara mengelola atau memanage sebuah organisasi. Kondisi ekonomi juga menjadi faktor lingkungan yang berpengaruh karena menggambarkan keadaan umum dari perekonomian daerah ataupun negara di mana organisasi berada. Jelas ya, ketika ekonomi di sebuah wilayah itu berbeda-beda. Nah, organisasinya yang juga berbeda-beda gitu. Kesulitan menghandle dalam perusahaan. Ya, ke dalam perusahaan dalam sebuah negara yang ekonominya tinggi, organisasi mungkin lebih mudah dihandle daripada di perekonomian yang rendah. Pemerintah mencangkup peraturan dan apa ini tadi, sistem politik yang melingkupi sebuah organisasi. Oke. Jika organisasinya ini sesuai dengan undang-undang pemerintah, otomatis akan mendapatkan mungkin akan memiliki peluang mendapatkan asupan dana dan dukungan dari pemerintah. Sebaliknya, apabila organisasi ini bertentangan dengan undang-undang dan aturan pemerintah, maka apa yang terjadi ya dibubarkan oleh pemerintah. Dan yang terakhir, kebudayaan, yaitu mencakup karakter demografis dan sistem nilai yang berlaku pada masyarakat di mana organisasi berada. Oke. Yuk. Nah, sekarang ya, berikan contoh pengaruh lingkungan tenaga kerja bagi organisasi. Tadi saya udah berikan contoh. Jadi tenaga kerja semakin banyaknya masuknya berbagai negara, kayak di Taiwan ini ya, dia membuka pintu bagi imigran seperti dari India dan Nepal, maka akibatnya apa? Persaingan semakin ketat. Kira-kira ada nggak contoh lain pengaruh lingkungan tenaga kerja bagi organisasi? Kira-kira pengaruhnya apa? Pengaruh kesejahteraan tenaga kerja. Kenapa kesejahteraannya? Ya, semakin faktor banyak lingkungan. Faktor lingkungan itu kayak apa sih, regulasi ketenaga kerjanya, terus kayak upah minimumnya, jaminan sosialnya, Oke, terus betul. kebijakan K3-nya itu bisa mempengaruhi kesejahteraan tenaga kerja. Terus juga kayak perusahaan itu kan perlu memastikan kalau lingkungan kerja itu dapat memenuhi standar mereka, standar kerjanya atau jadi kayak buat menjaga produktivitas dan loyalitas karyawan juga. Betul, pintar. Oke, Lucy pintar. Bagus, jawabannya bagus. Jadi semakin jadi kalau misalnya dengan semakin kompleksnya tenaga kerja, misalnya ini tenaga kerjanya udah tadi disebutkan tadi yang saya setuju dengan tenaga kerja ini akan mempengaruhi serikat buruh ya, serikat buruh. Dan semakin kompleksnya tenaga kerja, struktur organisasi makin banyak, maka butuh adanya serikat buruh untuk melindungi hak-hak dari karyawan. Nah, serikat buruh ini nantinya juga yang juga berjuang untuk meningkatkan atau meningkatkan yes. Mbak Kuswatun kayaknya oke. Jadi dengan adanya serikat buruh ini juga nanti akan memperjuangkan hak-hak para buruh, tenaga kerja
termasuk upah minimum tenaga kerja. Betul. Oke, mungkin ada yang lain yang punya pendapat yang melengkapi dari pendapat yang disampaikan oleh Mbak Lucy. Mungkin boleh yang lain, yang orang lain, siswa yang lain. Ada 25 orang nih, 25 orang. Kira-kira apa kaitan tenaga kerja ini bagi organisasi? Tenaga kerja tadi sudah mempengaruhi upah minimum, serikat buruh, keselamatan kerja. Mungkin ada yang mau berkomentar? Saya Pak, boleh Pak? Boleh, silakan. Dengan Mbak siapa? Mbak Eka Praptini. Ya, Mbak ya. Eka Praptini, gimana kabar? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat, oke. Sudah makan siang? Oh, belum Mbak. Loh, mau nggak makan? Masih kerja atau sedang Iya, ini masih kerja. Oke, ya udah. Semoga bisa segera makan siang. Udah siang nih. Oke, Mbak Eka Praptini, silakan. Kalau menurut saya sih sumber daya manusia atau tenaga kerja itu pengaruhnya dari kemampuan, skill, dan keahliannya. Kalau misalnya kemampuan, skill, dan keahlian mereka maksimal, otomatis organisasi itu bisa memanfaatkan secara maksimal demi kemajuan organisasi tersebut. Betul. Oke, pintar. Bagus, benar. Tadi ya ini bisa melengkapi jawaban dari Mbak Lucy bahwa semakin dengan tenaga kerja ini memiliki keahlian khusus, keahlian yang terspesifikasi, misalnya perawat, keperawatan, otomatis organisasi rumah sakit bisa lebih berkembang daripada harus mengajari orang dari nol ya. Kalau sudah punya keahlian khusus lebih enak, organisasi bisa semakin berkembang ya, organisasi juga semakin maju. Tapi pintar. Yang lain mungkin yuk, banyak kan siswanya yang lain. Saya ingin mendengar suara-suara yang lain. Yuk, satu orang lagi yuk. Kenapa tenaga kerja ini menjadi berpengaruh penting bagi organisasi? Jadi untuk menjamin. Saya Pak. Silakan, dengan siapa? Saya Tania Pak. Oh, Mbak Tania. Mbak Tania, gimana kabar? Ya baik Pak. Baik, sudah makan siang? Sudah. Oke, makan pakai apa? Saya Perkedel interogasi. kentang. Pakai apa? Masak sendiri atau beli? Iya Pak. Posisi di mana ya? Saya lupa, Mbak Tania. Mbak Kaohsiung Tania. Pak. Di mana? Kaohsiung. Oh, sama Mbak Lucy ya. Mbak Lucy kan di Kaohsiung posisi ya. Pernah ketemu kah kalian, Mbak Tania? Pernah. Apa berpergian bersama atau di kelas bersama? Apa? Siapa lagi yang di Kaohsiung? Siapa lagi yang di akun ya, gimana? Enggak ada. Oh, Ferry. Oh, Ferry Handayani. Iya. Pernah ketemu juga. Pernah ini kopi darat. Apa kopi darat? Apa istilahnya meet up di kafe-kafe lucu. Karena biasanya Kaohsiung ini di Poer, di pier itu nggak sih? Bagus. Aihe. Nanti ya kapan-kapan ya Kak ya. Kenapa? Saya sama Kak Lucy kapan-kapan ketemuan ya. Oh gitu, aduh, ya udah, semoga bisa segera ketemu ya. Oke, yuk Mbak Tania, gimana? Kenapa? Tenaga kerja bagi organisasi itu budaya kerja sih. Sama kayak di Taiwan sini kan budaya kerjanya kan mereka kerja cepat gitu ya Pak. Efisiensi waktu dan budget ya Pak. Jadi karena mereka di Taiwan ini per jam nggak sih? Kalau yang ini part time itu ya, saya dulu juga pernah part time, dibayarnya per jam. Jadi sangat efisiensi waktu dan efisiensi budget biaya. Ya, kalau misalnya nggak butuh ya udah nggak di hari ini cukup kerjanya 2 jam 3 jam gitu, lumayan lah.
Tuh ya, oke, betul betul. Jadi dengan adanya tenaga kerja ini bisa ini mengatur efisiensi dari organisasi. Betul yang dikatakan Mbak Tania ya. Ya, tenaga kerjanya bisa mempengaruhi efisiensi dari organisasi ya, keuangannya. Saya dulu pernah kerja itu part time juga di Taiwan. Ini bosnya emang ya bos cewek sama bos cowok. Bos cewek sama bos cowok. Kalau bos ceweknya mah enak dia. Bos cewek itu kayak baik ya, kayak udah datang pagian dikasih kerjaan. Kalau bos cowok tuh dia ngomong kalau misalnya kamu saya suruh masuk jam 4, datangnya jangan kepagian setengah jam, nanti saya harus bayar kamu setengah jam. Jadi kamu pergi dulu, nanti jam 4 balik lagi ke sini. Jadi dia benar-benar on time kalau yang bos cowok. Tapi kalau bos cewek nggak apa-apa, kamu ya setengah jam datang lebih awal nggak apa, nanti setengah jam saya hitung gitu. Jadi baik. Jadi ya beda-beda ya. Beda-beda. Tapi ini menunjukkan bahwa tenaga kerja ini bisa mempengaruhi efisiensi itu. Oke, bagus jawabannya Mbak Tania. Itu ya. Ya. Sekarang bagaimana pengaruh pemerintah bagi organisasi? Tadi kan sudah tadi kan ini ya, tenaga kerja. Bagaimana peran pemerintah bagi organisasi? Kira-kira bagaimana kalau pemerintah? Bagaimana pengaruh lingkungan pemerintah bagi organisasi itu sendiri? Tadi kan saya sudah memberikan contoh yang sesuai dengan undang-undang, pasti mungkin ada kesempatan untuk didukung oleh pemerintah, dibiayai mungkin. Tapi kalau yang tidak sesuai dengan undang-undang akan dibubarkan. Nah, kalau teman-teman mungkin ada pendapat lain menambahkan pajak dan bea cukai, Pak. Pajak dan bea cukai, pintar sekali. Pajak dan bea cukai. Ini lagi ini ya, viral ya di sosial media. Ini apa? Masalah bea cukai ini, ada yang beli sepatu berapa juta, kemudian dibawa ke Indonesia, pajaknya lebih mahal daripada sepatunya. Jadi mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman pulang ke Indo kemudian bermasalah dengan bea cukai, boleh share juga biar nggak ngantuk. Oke, benar, berpengaruh terhadap pajak dan bea cukai. Pintar Pak Lucy, saya catat dulu namanya. Oke, yang lain mungkin apa peran pemerintah? Apa peran pemerintah terhadap organisasi? Tadi Mungkin melindungi, nggak dicatat. Melindungi siapa tadi? Yang tadi melindungi? Uus. Uswatun. Uswatun. Uus. Siapa panggilannya Mbak Uus? Uus, Pak, nama saya tuh Uus, Pak. Uus. Dari mananya Uus? Orang namanya Kuswatun. Dan, Kuswatunnya, kusnya. Uswatun, Uus. Kukus atau Uus? Uus. 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 Iya. Nama nama panggilan ya, nama panggung ya. Iya. Nama panggungnya Mbak Uus. Apa Mbak Uus? Gimana? Mau melindungi apa? Melindungi, Pak. Pemerintah melindungi organisasi. Jadi ketika organisasi apa yang organisasi yang dilindungi pemerintah ini? Pramuka. Iya, mungkin. Pramuka. Ini dilindungi oleh pemerintah. Ini ada yang angkat tangan, siapa ini? Oh, Mbak Ari Friastuti. Mau menjawabkah? Mbak Ari Friastuti mau menjawab? Izin perizinan, Pak. Perizinan, boleh. Bentar saya catat dulu ya namanya ya. Ya. Iya, izin perizinan. Ari. Gimana? Pemerintah mengatur pemberian izin dan perizinan untuk kegiatan bisnis tertentu yang dapat mempengaruhi lingkungan, Betul. seperti pembangunan pabrik atau proyek infrastruktur. Betul. Jadi organisasi ini kan juga mencangkup usaha kecil menengah, usaha mikro, ya kan? Jadi peran pemerintah ini adalah membantu untuk memberikan perizinan, ya. Bila udah punya perizinan, maka resmi nih. Misalnya ada komplain dari
masyarakat. Ya ini udah resmi. Kayak sekarang teman saya tuh dia punya usahanya itu didaftarkan sebagai usaha kecil menengah ke Depnaker kemana ya ke inilah pemerintah itulah ya, dia udah punya nomor usahanya, itu udah punya nomor izin gitu. Nah menurut saya ini bagus ya, bagus nanti untuk ini menjaga kestabilan dan kredibilitas dari organisasi atau perusahaan yang kita miliki. Pinter. Oke, terima kasih Mbak Ari. Nah akhirnya kalau dipaksa gini kan banyak ya, dipaksa berpikir gini sebenarnya banyak ide-ide dari teman-teman. Oke, makasih Mbak Ari. Ya, yang lain mungkin mau menambahkan? Baik, Pak. Silakan. Yang mau menambahkan silakan. Ya, tadi ada yang melindungi, ada yang membantu perizinan ya, itu berkaitan ya. Oke, Mbak Tania mungkin ini angkat tangan Mbak Tania. Silakan. Menurut saya contoh pengaruh lingkungan pemerintah bagi organisasi itu kan pemerintah itu kan sebagai pembuat regulasi ya Pak. Kayak beberapa waktu lalu yang tentang Omnibus Law itu, Undang-Undang Cipta Kerja itu. Iya. Itu kan yang banyak demo-demonya itu karena dinilai pemerintah lebih pro kepada perusahaan-perusahaan besar ketimbang kepada serikat buruh ya Pak. Omnibus ini udah berapa tahun yang lalu ya? 4 Ya, sebelum COVID. 2019. Sebelum COVID deh. Ya sebelum COVID gak sih Omnibus Law ini kayaknya kan banyak demonya ya. Oh ya. Kemudian dia memberikan gimana? Silakan dilanjut, sorry kepotong. Ya kan itu kan pemerintah kan sebagai pembuat regulasi gitu. Jadi ya Pak, pengaruh lingkungan pemerintah bagi organisasi itu ya berpengaruh besar. Belum bersifat mutlak yang harus diikuti oleh perusahaan dan masyarakat luas. Betul. Ini yang ya bagaimanapun juga yang memang keputusan itu pasti ada yang pro dan kontranya ya. Tapi sekali lagi karena kita ini warga negara yang bernaung di bawah undang-undang, maka ya mau tidak mau kita harus mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah ya. Yang ini Omnibus Law ini yang beberapa tahun lalu demo ya sebelum COVID deh. Oke, itu juga bagus, pintar jawabannya, bagus Mbak Tania. Kalau yang mau menyampaikan pendapat silahkan dipotong saja, saya lanjutkan dulu. Oke, itu ya, kita tadi belajar mengenai beberapa elemen lingkungan. Berikutnya kita mengidentifikasi elemen-elemen lingkungan. Setelah kita tahu jenis-jenisnya, kita identifikasi lebih dalam. Yang pertama, salah satu cara dalam melakukan identifikasi elemen lingkungan adalah dengan menggunakan uraian proses kegiatan yang terjadi dalam operasi suatu organisasi. Sekali lagi, salah satu cara melakukan mengidentifikasi elemen lingkungan itu adalah dengan menggunakan uraian proses kegiatan yang terjadi dalam operasi suatu organisasi. Contohnya, organisasi perusahaan manufaktur nih, dia misalnya organisasinya tekstil, otomatis dia memproduksi ya tekstil ya, namanya organisasi perusahaan tekstil, dia akan memproduksi tekstil. Nah, setelah kita tahu bahwa organisasi kita ini memproduksi tekstil, baru kita pilih elemen lingkungan mana yang paling berperan. Berarti misalnya nih berkaitan dengan pemerintah karena berhubungan dengan limbah, kemudian apalagi berhubungan dengan bahan baku, dan kebudayaan mungkin karena hubungannya dengan masyarakat sekitar. Tuh. Jadi kalau kita tidak tahu mana yang paling berpengaruh bagi perusahaan kita, kita bisa lihat dari proses produksi kita. Nah, ini tadi tekstil tadi, berarti yang berpengaruh banyak bahan baku. Industri elektronik misalnya, AC atau pendingin ruangan,
pendingin ruangan. Yang paling berpengaruh adalah elemen teknologi dan mungkin bahan baku, ekspor dan impor, ya. Apa yang menjadi ekspor dan impor ini, prosesnya apa? Mengekspor dan impor barang, berarti yang paling berpengaruh adalah elemen pemerintahan, seperti itu. Oke, ini ada bagannya. Jadi dengan kita melihat atau menilik atau menganalisis proses operasional dalam bisnis kita secara berulang-ulang, ya, itu kita akan mengetahui elemen apa yang paling penting. Misalnya ini dimulai dengan bahan baku, kemudian dimulai dengan transformasi yang memerlukan alat, energi, teknologi, dan SDM, dan berlanjut hingga proses pemasaran. Nah, keseluruhan proses ini membutuhkan modal serta dipengaruhi oleh lingkungan dan sebuah negara. Nah, akhirnya setelah kita mengidentifikasi secara detail proses produksi dalam perusahaan kita tahu mana-mana aja faktor lingkungan yang berpengaruh pada bisnis kita. Seperti ini tadi. Jadi bahan baku, ya. Kemudian ternyata dalam proses mengubah bahan baku menjadi bahan jadi membutuhkan teknologi. Berarti teknologi menjadi elemen penting. Butuh tenaga kerja, jadi tenaga kerja menjadi elemen penting. Kemudian butuh modal, keuangan menjadi elemen penting. Dan pemasaran dipengaruhi oleh undang-undang, maka pemerintah menjadi elemen penting. Nah, kemudian mungkin teman-teman akan bertanya, Pak, mungkin nggak elemen-elemen ini yang penting bagi bisnis saya ini nggak cuma satu? Oh, mungkin sekali, ya. Mungkin saja elemen yang penting bagi bisnis atau organisasi itu ada 2 atau 3, bisa, ya. Nggak melulu cuma pemerintah aja yang penting atau bahan baku aja yang penting, karena pada hakikatnya, pada dasarnya, elemen-elemen lingkungan ini sebenarnya saling berkorelasi, dan mungkin 2 atau 3 atau 4 elemen itu berpengaruh bagi perusahaan kita atau bagi bisnis kita itu, sehingga perlu dilakukan analisis proses produksi yang berulang secara terus-menerus. Oke, nah sini paham ya. Jadi dalam mengidentifikasi elemen lingkungan itu, intinya kita harus melihat dari alur proses produksi atau alur operasional dari organisasi kita, ya. Dengan kita paham detail dari alur operasional, kita tahu elemen apa yang paling berpengaruh bagi bisnis kita atau organisasi kita. Itu ya intinya. Oke, coba dipahami dulu. Jadi saya mengingatkan minggu depan pertemuan ketiga mulai presentasi kelompok 1, ya. Untuk pembagian kelompoknya bisa dilihat di si layar, materinya juga bisa dilihat di si layar, ya. Dilihat sendiri. Kemudian juga bisa mulai menyicil mengerjakan tugas atau diskusi supaya tidak terburu-buru di belakang. Semua tugas 1, tugas 2 sudah saya informasikan di si layar. Sudah Pak, sudah saya setor. Oh, ya. Luar biasa, mahasiswa teladan. Oke, bagus. Pintar-pintar, yuk. Oke, kita lanjutkan pelan-pelan ya.
Oke, berikutnya kita masuk ke ketidakpastian lingkungan. Jadi lingkungan ini kan dinamis ya, fluktuatif ya. Jadi penuh dengan ketidakpastian. Nah, ketidakpastian lingkungan ini pasti absolut, dan ketidakpastian ini didefinisikan sebagai keadaan di mana organisasi atau pemimpinnya tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai keadaan lingkungan hingga menimbulkan kesulitan ya. Ketidakpastian ini sekali lagi, maksudnya ketidakpastian ini apa sih Pak? Maksudnya itu adalah organisasi atau pemimpin atau manajemen itu belum memiliki pengetahuan yang cukup atas keadaan lingkungannya. Nah, sehingga akibatnya apa? Susah untuk memprediksi kondisi lingkungan di masa depan. Nah, ya sekali lagi, ketidakpastian ini menunjukkan keadaan di mana organisasi atau pemimpinnya tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai keadaan lingkungannya. Misalnya dia tidak memiliki kemampuan yang cukup mengenai teknologi informatika, sehingga ketika pesaing bisnisnya sudah memiliki kemampuan sistem informasi dan informasi manajemen yang baik dan diterapkan dalam bisnisnya, maka apa yang terjadi? Bisnis kita akan ketinggalan. Nah, ya ini adalah akibat dari ketidaktahuan atau kurangnya pengetahuan dari organisasi atau manajemen. Nah, ketidakpastian lingkungan dapat dijelaskan melalui dua teori ya. Ketidakpastian lingkungan dapat dijelaskan oleh dua teori. Yang pertama ada teori dua dimensi Robert Duncan dan tekstur lingkungan atau causal texture. Nah, ini adalah dua teori yang menjelaskan mengenai ketidakpastian lingkungan. Nah, diingat-ingat dulu. Nah, dua dimensi Robert Duncan dan tekstur lingkungan. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah dari Robert Duncan dulu. Dua dimensi Robert Duncan apa ini? Merupakan teori yang dikemukakan oleh Robert Duncan, di mana menyatakan bahwa ketidakpastian lingkungan dapat dianalisis melalui dua dimensi, yaitu kompleksitas dan stabilitas. Oke, sekali lagi saya ulangi ya, biar makin ingat nih nanti ketika ujian. Jadi ketidakpastian lingkungan ini dapat dijelaskan melalui dua teori, yaitu yang pertama adalah teori dua dimensi Robert Duncan dan teori tekstur lingkungan. Nah, apa itu teori dua dimensi Robert Duncan? Yaitu adalah teori yang dinyatakan oleh Robert Duncan sendiri, di mana menyatakan bahwa ketidakpastian lingkungan dapat dianalisis melalui dua dimensi, yaitu kompleksitas dan stabilitas. Nah, apa itu kompleksitas? Nah, dari namanya saja kompleksitas atau kompleks, rumit ya. Dari kata dasarnya yaitu kompleksitas, itu kompleks yang artinya rumit atau kompleks ya, menunjukkan banyaknya elemen eksternal yang berpengaruh terhadap fungsinya suatu organisasi ya. Banyak sekali elemen yang berpengaruh terhadap berfungsinya suatu organisasi. Nah, dan kemudian ada stabilitas, yaitu menggambarkan kecepatan perubahan yang terjadi pada elemen-elemen lingkungan ya. Jadi dalam dua dimensi Robert Duncan ini, dua dimensinya ini adalah yang pertama kompleksitas, yang kedua stabilitas. Kompleksitas dari kata kompleks yang artinya banyaknya elemen eksternal yang berpengaruh pada organisasi, dan stabilitas dari kata stabil yang artinya bagaimana sejauh mana kecepatan perubahan
kecepatan perubahan terjadi pada elemen lingkungan. Oke, sampai sini coba dicerna dulu 1 menit. Oke. Berikutnya, dimensi kompleksitas dan dimensi stabilitas ini digunakan oleh Robert Duncan untuk merumuskan suatu kerangka yang menggambarkan kondisi ketidakpastian lingkungan, ya. Nah, lingkungan ini dibagi menjadi 4 segmen dengan tingkat kepastian yang berbeda. Jadi Robert Duncan ini membagi banyak sekali hal, ya, membagi menjadi kompleksitas dan stabilitas, dan membagi lingkungan sendiri menjadi 4 segmen, ya. Teman-teman tadi tahu ya kalau kita udah di sini ada elemen segmen-segmen lingkungan ada 9. Nah, Robert Duncan membagi menjadi 4 ketidakpastian yang berbeda. Nah, ini ada di buku. Yang pertama ada ketidakpastian rendah, yaitu ada 4 ya, kita sebutkan dulu, kita pelajari dulu apa saja 4 elemen ketidakpastian itu. Yang pertama ada ketidakpastian rendah, ketidakpastian agak rendah, ketidakpastian agak tinggi, dan ketidakpastian tinggi. Gampang nih ya, jadi ada ketidakpastian rendah, ketidakpastian agak rendah, ketidakpastian agak tinggi, dan ketidakpastian tinggi. Nah, ini ada tanda panahnya. Kita bahas dulu ketidakpastian rendah. Mana yang lebih bagus, ketidakpastian rendah atau ketidakpastian agak rendah? Mana? Kalau bahasa Indonesianya mungkin agak ribet ya. Ketidakpastian rendah sama ketidakpastian agak rendah, mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik? Ketidakpastian rendah, kolom yang pertama sama yang kedua ini, yang atas ini, mana yang lebih baik? Bahasa Indonesianya kan ketidakpastian rendah dan ketidakpastian agak rendah. Jadi yang mana nih yang lebih baik nih? Yang rendah atau agak rendah? Yang agak rendah kali, Pak. Yang agak rendah. Iya, bahasanya kalau bahasa Indonesia agak beribet. Coba perhatikan ini. Ada stabil sama sederhana, ya. Ini nih, stabil sama sederhana. Yang satu ini ketidakpastian agak rendah, ini stabil tapi dia kompleks sebenarnya. Jadi yang lebih baik itu sebenarnya adalah ketidakpastian rendah, ya. Low uncertainty, ya. Ketidakpastian ini lebih baik daripada ketidakpastian agak rendah. Oke. Itu ya. Perhatikan tanda panah stabil, tidak stabil, kompleks, dan ini nih. Ketidakpastian rendah ini dia stabil. Memang dia stabil. Ini saya berikan warna ini ya, kelihatan ya, stabil, dan dia ini sederhana. Nah, tetapi kalau ketidakpastian agak rendah, dia stabil juga, tetapi dia kompleks. Saya beli warna yang berbeda. Kompleks ini mungkin warnanya biru lah, biru. Oke, biru. Jadi mana? Ya, yang lebih bagus adalah yang stabil dan sederhana, yaitu ketidakpastian rendah. Oke. Cirinya bagaimana? Cirinya adalah
Ketidakpastian rendah ini memiliki elemen lingkungan jumlahnya sedikit, jadi mungkin yang penting-penting aja. Kemudian elemen lingkungannya tidak berubah atau berubahnya secara perlahan, bukan seperti yang teknologi yang berubahnya cepat, bukan. Sebaliknya, ketidakpastian agak rendah ini elemen lingkungannya jumlahnya banyak ya, karena dia lebih kompleks. Ini tanda panahnya. Dan elemen lingkungannya tidak berubah atau berubah secara perlahan. Oke. Berikutnya ketidakpastian agak tinggi. Ketidakpastian agak tinggi sama ketidakpastian tinggi, mana yang lebih baik? Mana lebih baik? Ketidakpastian agak tinggi sama ketidakpastian tinggi, mana lebih baik? Yang agak tinggi karena bersifat fleksibel. Betul. Jadi ketidakpastian agak tinggi ini dia lebih baik ya. Kenapa? Karena dia walaupun dia tidak stabil, walaupun dia tidak stabil, tapi dia sederhana. Dia nggak terlalu kompleks. Saya beri warna mungkin hijau ya. Tidak stabil. Ini dia sederhana dan walaupun tidak stabil tapi sederhana. Sebaliknya ketidakpastian tinggi dia sudah tidak stabil dan juga kompleks gitu. Jadi dia udah nggak stabil, kompleks. Jadi ketidakpastian tinggi ini udah yang paling parah lah itu. Jadi ingat-ingat ya, ketidakpastian agak rendah itu lebih buruk daripada ketidakpastian rendah. Ketidakpastian agak tinggi itu lebih baik daripada ketidakpastian tinggi. Jadi intinya yang kolom sebelah kanan ini saya hapus semuanya. Yang kolom sebelah kanan ini menunjukkan kondisi yang paling tidak ideal ya. Yang kolom sebelah kanan ini menunjukkan kondisi yang paling tidak ideal. Ini saya berikan warna merah nih. Jadi kondisi yang sebelah kanan ini merupakan kondisi yang tidak ideal. Baik. Di ketidakpastian tinggi ini elemen lingkungannya jumlahnya lebih banyak dan selalu berubah-ubah. Oke. Tuh ya. Kondisi yang bagus adalah lingkungan yang sederhana dan stabil. Jelas ya, karena sedikit elemen lingkungan yang harus diperhatikan dan elemen ini tidak ataupun jarang sekali mengalami perubahan. Beruntunglah organisasi atau bisnis yang berada di lingkungan ini, jadi dia tidak banyak terpengaruh oleh perubahan lingkungan. Kemudian kondisi yang paling tidak bagus adalah lingkungan yang kompleks dan tidak stabil karena memiliki ketidakpastian tinggi dan elemen lingkungan yang selalu berubah dan tidak terduga. Ya, ini yang paling tidak bagus, kanan bawah, dan yang paling bagus adalah kiri atas. Oke, sampai sini dipahami dulu. Oke, di sini ada pertanyaan. Belum ada. Kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Nah, yuk bisa diskusi gantian. Berdasarkan bagan ketidakpastian oleh Duncan, kira-kira berikan contoh organisasi yang berada pada lingkungan ketidakpastian yang tinggi, yaitu
Usaha startup. Usaha startup, kenapa itu Mbak Lucy? Kenapa startup? Iya, masuk akal sih usaha startup. Iya, kan karena kayak Mm-mm. dari perkembangan teknologi itu kan berkembang pesat. Jadi mereka tuh harus terus berinovasi, terus Mm-mm. beradaptasi juga dengan teknologi yang baru. Terus Mm-mm. juga persaingan ketat kan. Bisnisnya. Banyak banyak startup teknologi yang baru, terus juga mereka yang baru itu kebanyakan pakai teknologi raksasa yang sudah mapan, atau enggak yang lebih Mm-mm. terbaru juga. Mm-mm. Terus juga kayak apa lagi ya? Oh, perubahan perilaku konsumen juga termasuk. Oh Itu yes, kayak betul, betul, betul. dunia digital itu kan terlalu berubah cepat ya. Mm-mm. Dalam hitungan juga biasanya tuh berubah cepat. Jadi Betul. kita tuh harus bisa jeli membaca tren teknologi. Iya, Gitu. tren-tren masyarakat juga, tren konsumer Mm. juga. Aduh, ini Mbak Lucy, coba Mbak Lucy daftar sekolah lagi master degree di Taiwan, Mbak Lucy, untuk Amin. untuk menyalurkan menyalurkan opini-opini cerdasnya. Ada nggak sih UT yang terasa kayak dulu ada pernah datang seminar UT, mahasiswa UT yang dia ini akhirnya dapat beasiswa S2 di luar negeri. Setahu saya pernah ada tahun lalu apa seminar itu UT, mahasiswa UT yang dia dapat beasiswa ke luar negeri. Mungkin eh, bisa mencoba kalau ada waktu mempertimbangkan. Anyway, this good, jawabannya bagus. Jadi memang startup ini dia berada di ketidakpastian lingkungan yang tinggi. Kenapa? Karena persaingannya banyak dan dia mungkin dipengaruhi oleh teknologi, dan teknologi sendiri itu butuh cepat. Salah satu contoh startup apa yang lagi in di Indonesia ini apa? Apa ya startup yang lagi in di Indonesia? Apa ya? Contoh startup yang dia lagi banyak nggak sih startup ini di bidang. Kemarin saya lagi baca berita, dia ini membuat seorang pemuda membuat startup foto box, ya kayak bikin foto tapi dia ini dengan tema bermacam-macam. Idenya unik, kemudian ditaruh di mall-mall gitu. Saya rasa ini juga termasuk startup. Kemudian apalagi? Contoh usaha yang berada ketidakpastian tinggi. Thank you Mbak Lucy, good jawabannya. Ada lagi nggak yang memberikan ketidakpastian yang tinggi? Usaha lebih banyak lebih ke arah elektronik sih ya, kayak ke pengembangan software ya. Pengembangan software sekarang kan banyak aplikasi, banyak software di mana hal ini membutuhkan kreativitas dan pesaingnya banyak. Misalnya sekarang lagi musim itu usaha tentang software yang berhubungan dengan AI ya, dengan AI. Iya. Ya AI itu atau ya salah satu contohnya adalah ini ya, ChatGPT gitu-gitu. Ini kan pengembangnya banyak sekali. Bahkan sekarang kalau laptop teman-teman ini update ada namanya Microsoft Pilot, Copilot in Windows. Nah, Copilot in Windows. Jadi kita bisa semacam Google, tapi kita bisa dia bisa lebih memberikan informasi kepada user, kepada pengguna dengan lebih akurat. Nah, teknologi yang mengadopsi AI ini sangat berkembang pesat dan pengembangnya banyak dan harus kreatif. Wah, ini juga teknologi dengan ketidakpastian tinggi. Nah, ini juga termasuk industri yang berada dalam kuadran ketidakpastian tinggi. Mungkin ada lagi yang mau berpendapat? Apa? Saya, Pak. Boleh, silakan Mbak Tania dulu kali ya, baru Mbak Eka. Mbak Tania, gimana Mbak Tania? Contohnya apa? Saya organisasi yang berada pada lingkungan ketidakpastian tinggi adalah perusahaan di bidang hospitality and tourism, Pak. Boleh. Kenapa itu? Soalnya itu kan faktor perekonomian mempengaruhi. Juga faktor
musim, faktor cuaca juga mempengaruhi. Kalau Tapi mereka selalu bencana buka alam, dan memberikan pelayanan ramah kepada customer. betul, betul. Masa pemerintah, masalah visa juga berpengaruh, ya kan? Hospitality, visa. Sekarang Mbak Tania kan di Taiwan ya kan? Sekarang kalau eh, dulu orang Taiwan ke Indonesia itu bebas visa 30 hari ya. Sekarang nggak Ya, dicabut, sekarang dicabut. Jadi ini berpengaruh. Banyak contoh lagi bencana alam seperti yang terjadi gempa pompa. beberapa hari ini ya akhirnya merusak apa ini Taman Nasional Taroko di Hualien karena ini apa banyak batu-batu yang runtuh. Nah, ini juga mempengaruhi kan siapa yang padahal itu adalah destinasi wisata top dari Taiwan misalnya. Ini kan jadi merusak ya. Betul. Bisa masuk akal. Oke, thank you Mbak Tania. Mbak Eka sekarang, Mbak Eka Praptini. Silahkan. Kalau menurut saya yang kompleks itu di dunia informasi dan penyiaran gitu, Pak. Boleh. Kenapa? Kayak itu kan menggunakan apa ya? Kemampuan keahlian manusia juga teknologi itu bermain gitu dan kompleks dan setiap saat itu berubah-ubah gitu. Jadi dari kemampuan yang hasil yang diperoleh itu menentukan rating, menentukan jumlah penonton dan nantinya keberlangsungan organisasi itu sangat berpengaruh. Oke, betul. Jadi yang berhubungannya dengan teknologi itu sebenarnya merupakan berada di faktor kuadran ketidakpastian yang tinggi ataupun agak tinggi. Ya udah. Yang berhubungan dengan teknologi itu pasti karena apa? Karena secepat itu berubahnya, ya. ChatGPT ini kan baru muncul booming 2-3 tahun yang lalu ya. Dan dia udah benar-benar semua software termasuk Microsoft dia juga membutuhkan ini membutuhkan apa namanya mengadopsi teknologi ini. Nah ini juga contoh yang betul bahwa sebenarnya berhubungan dengan teknologi ini tidak pasti. Oke. Sekarang kebalikannya, kalau yang tidak pasti tadi udah berikan contoh, gimana? Berikan contoh organisasi yang berada pada lingkungan ketidakpastian yang rendah. Nah, tadi kan tinggi nih, mulai dari apa tadi startup contoh usahanya, kemudian ada apa tadi itu berhubungan dengan hospitality, ada yang bisa apa namanya tadi itu yang barusan berhubungan dengan information. Yang rendah sekarang apa? Yang aman. Usaha apa nih? Perusahaan air minum kemasan. Air minum kemasan. Kenapa aman? Banyak loh sekarang pesaingnya. Banyak nggak sih? Kebutuhan dasar kan. Air minum itu kan kebutuhan pokok. Terus permintaannya juga relatif konsisten. Terus juga teknologi yang udah itu lebih mudah dikembangkan. Boleh. Proses produksinya itu relatif sederhana juga. Terus nggak banyak mengalami perubahan teknologi juga. Iya sih sekarang. Terus injeksi pH kan sebenarnya banyak, cuman dia mengembangkannya nggak yang kayak aneh-aneh minuman air mineral botol ini ya. Di Indonesia sendiri apa aja? Aqua, apa aja? Cleo, Club. Itu. Apalagi sekarang aku sudah nggak ngikutin di Indo. Ya sebenarnya ini munculnya banyak sih Pak, kayak air mineral, Aqua, Ades apa sih? Banyak juga sih Pak. Banyak kayak banyak, cuman mungkin ini ya dia ada aja pangsa pasarnya. Ya emang secara ini mungkin ya dibilang aman gak aman sih itu. Mungkin dia yang ini ketidakpastian agak rendah ya. Karena mungkin ya keterbatasan sumber daya ya. Karena ya namanya mata airnya diperebutkan segitu banyak ini produsen pasti juga berpengaruh. Tapi ya relatif aman Bu ya daripada rokok ya. Rokok kan udah mulai terancam di Indonesia mungkin ya, karena kan nggak mungkin ya harga rokok itu nggak mungkin turun ya, pasti naik ya karena biaya dari dulu Pak. Kan rokok ini makin dilarang malah semakin mahal karena ini ada
Malah kan ada perubahan kayak lebih ke pakai apa sih, rokok elektrik, ya iya vape vape. ya vape itu ini bukannya itu sama aja ya, vape sama ya itu, tapi rokok sendiri yang pajaknya itu bea cukainya itu juga mahal loh, dan makanya rokok ini nggak akan lebih murah, malah akan lebih mahal. Ini itu masuk tidak pastian tinggi. Nah, yang lain yang rendah, yang aman-aman aja. Konveksi aman nggak konveksi? Kalau makanan kaleng, Mbak, Makanan konveksi. kaleng. Makanan kaleng. Iya, Makanan kaleng. kayak sarden itu kaleng-kaleng buah, buah kaleng. Kan ada loh makanan Iya, itu jagung yang dikalengin itu kan? Ada di Itu Indonesia. buah apa sayur? Eh, Mm-mm. apa ya, sayur atau buah Kayak ya? sarden itu. Iya bisa. Bisa itu Masuknya kayak produsen bahan pokok. bahan pokok yang berhubungan dengan Iya kan? makanan ya. Bisa Iya. kayaknya. Mm-mm. Cuman permasalahannya mungkin lebih ke ya ke ini, ke sumber dayanya. Kalau sarden ini lebih susah Oh, sih. itu Kan kalau misalnya perusahaan listrik lagi hujan negara itu badai, termasuk nggak sih, Pak? PLN masuk. Iya kan, PLN. Oh. Ya, yang benar PLN yang menguasai hajat itu berapa banyak ini, termasuk Permintaannya kan nggak bisa Iya. permintaannya itu kan bisa diprediksi. ya, PDAM, Kan ngikutin. Oh. PLN, apalagi yang mempengaruhi hidup banyak dikuasai oleh negara. Nah, ini oh itu berarti itu pasar monopoli itu ya kalau misalnya monopoli. PLN sama itu. Betul Iya kan monopoli. dikuasai oleh satu pihak kan, swasta kan? Ya, jadi Iya. kedapatannya rendah. Jadi Iya. karena didukung oleh pemerintah. Jadi dia Mm-mm. betul pintar. Betul. Tidak mungkin terkalahkan. Iya, tidak Iya kan, tidak mungkin terkalahkan kan, dekengane pemerintah kok. Iya, ini backgroundnya pemerintah, backgroundnya pemerintah. Betul pintar Mbak Lucy. Yang lain oleh Mbak Tania angkat tangan tadi, silakan Mbak Tania. Apa kalau Perusahaan yang pendapatnya? bergerak di bidang mesin consumer goods, Pak. Bergerak di bidang apa? Customer apa? Fast moving consumer goods, Customer good. kayak Indofood, kayak gitu. Indofood, ya karena kalau Indofood juga boleh, karena Indofood ini dia termasuk monopoli, tapi yang ini ya, yang pemainnya cuma 2 atau 3 itu. Ya, jadi dia sudah kuat banget. Jadi dia udah, bahkan Indomie ini sebenarnya kan sama Supermie itu sebenarnya satu ini enggak sih? Satu perusahaan, cuman segmennya berbeda. Nah, cuman dia segmennya berbeda. Jadi dia kuat banget. Paling saingannya sama ini, mie sedap. Cuma saya nggak terlalu suka mie sedap. Indomie ya, oke, itu juga bisa. Jadi dia juga dia karena dia sudah pemain lama gitu. Oke ya, akhirnya muncul kan banyak ide-ide yang lain mungkin. Yuk, siswa-siswa yang lain. Terima kasih Mbak Tania, terima kasih Mbak Kuswatun dan Mbak Lucy. Yang lain mungkin saya belum pernah mendengar yang cowok-cowok Perusahaan ini. alat tulis itu termasuk nggak? Alat tulis ini dia pesaingnya masih banyak sih. Ini pesaingnya banyak. Kan target pasarnya jelas, Pak. Oh iya, tapi sekarang Terus juga perubahan teknologi yang lambat. iya, perumahan ya, memang tidak ada yang bisa mengalahkan ini sih, PLN tadi sih, PLN sama apa namanya, PDAM. Itu karena dia udah monopoli. Monopoli. BTW ini loh, kan saya ngajar ya di kampus gitu ya. Anak zaman sekarang tuh udah nggak ada yang bawa buku loh, sama pensil, pulpen udah jarang. Jadi mereka itu bawanya kadang tuh ke kampus cuma bawa handphone doang gitu, handphone aja atau tab. Dan mereka menulis tab. Jadi bahkan banyak yang nggak bawa pulpen. Cuman kadang-kadang kalau saya di kelas saya, biasanya kan saya sering memberikan banyak diskusi ya, nggak cuma di UT tapi di kampus saya tempat bekerja. Jadi saya selalu paksa mereka untuk menulis. Saya bagikan kertas, saya bagikan menulis. Tapi kalau misalnya di mata kuliah lain ya mereka nggak akan menulis gitu. Jadi kalau di tempat saya, dan mereka sekarang alat tulis sudah jarang yang pakai pulpen, banyak yang nggak, kadang ya
kalau mereka sekarang udah tahu karena misalnya saya akan selalu menyuruh mereka untuk menulis. Tapi saya suka surprise bahwa ketika saya menerangkan, kayak teman-teman di sini kan PPT udah saya upload, buku modul juga mungkin ada di apa? Iya ya, ebook ya, PDF ya, ya yang ini ebooknya itu kan udah nggak jarang kayak nyatet. Saya yakin ini yang nyatet paling 1-2 orang aja. Nah sekarang kalau mau lihat nyatet ya di PPT-nya gitu. Nah sekarang alat tulis udah mulai berkurang dan saya juga surprise ngajar anak Gen Z. Gen Z ini mereka tidak mau repot dengan, mereka serba cepat, mereka tidak mau repot, mereka mau nyaman, jadi mereka tidak mau nggak mau repot bawa buku yang kayak zaman saya dulu kan. Saya mesti bawa binder waktu kuliah dulu tuh, mesti bawa binder, bawa buku nyatet. Itu saya selalu nyatet ketika zaman kuliah ya, S1 ya. Kenapa? Bawa tas tuh beratnya minta ampun, semua buku. Iya. Buku-buku, apalagi zaman sekolah itu kan buku paketnya macam-macam ya. Dan ya buku paketnya tebel-tebel 1 kilo. Iya, jangan zaman sekarang. Apalagi akuntansi yang kalkulator yang buku tebel. Jadi kayak ya zaman sekolah mah lebih sengsara lagi. Kalau zaman kuliah ini pasti satu buku binder atau buku apa? Buku lah yang bisa di notebook binder gitu, binder pasti namanya. Nah, binder ya itu. Dan saya selalu nyatet. Kenapa? Karena kalau saya nyatet itu saya tidak ngantuk gitu. Jadi saya dari kuliah itu selalu mencatat. Jadi mungkin ada teman yang ada materi dibagikan, difotokopi gitu ya. Walaupun gitu saya tetap nyatet sendiri. Saya catat lagi yang di slide ini dulu, zaman saya dulu itu saya catat lagi ulang di kelas itu. Jadi sibuk. Tujuannya sebenarnya untuk bikin saya nggak ngantuk gitu. Jadi ya anyway, ini alat tulis ini sekarang udah mulai. Siapa sih sekarang yang ujian pakai pensil 2B kalau nggak ujian nasional? Sekarang ujian nasional aja kalau misalnya masuk perguruan tinggi pakai komputer kan. Zaman dulu kan pakai 2B yang harus dilingkarin, bunder ya, zaman kita ujian itu. Sekarang kayaknya udah mulai, itu mereka udah mulai terancam deh, dia udah mulai terancam nih. Well, tapi berarti ada lah segmennya, pasti ada. Oke. Ya, mungkin dia beranjak dari rendah ke tinggi tuh. Ya, ada pertanyaan? Belum? Kalau dari contoh Bapak terakhir itu berarti kayak industri hiburan itu termasuk nggak? Kan kayak perubahan yang dari yang dulunya nonton TV, terus sekarang kita bisa nonton lewat media kayak YouTube atau enggak aplikasi-aplikasi gitu. Terus kayak kita dulu dengerin lagu kan bisa dari kayak apa sih yang bisa terus sekarang kan ada kayak Spotify atau enggak kayak bisa dari YouTube, Pak. Terus itu berpengaruh sih. Kayak terutama ini ya, newspaper, koran ya, majalah. Itu pasti terpengaruh sih. Mereka pasti beranjak dari dari rendah ke tinggi sih sekarang. Mungkin dia akan beranjak ke ini ketidakpastian tinggi. Karena saya jujur itu kalau baca koran udah terakhir, apalagi semenjak 6 tahun belakangan ini kan saya ada di Taiwan hampir 7 tahun ya. Dan saya nggak pernah baca koran di sini kan, bahasanya terlalu susah bagi saya. Dan di Indonesia bahasanya gedrik, Pak, nggak bisa baca korannya. Nah, ya. Kan yang pakai mungkin di Indonesia pun kayaknya di rumah pun udah jarang baca koran. Dan informasinya mungkin tidak selengkap di internet. Kan kita tinggal browsing ke halaman address yang lain ke yang lain. Nah, itu pasti berpengaruh sih. Makanya kayak di koran Sindo itu dia selain punya newspaper, tapi dia juga punya koran media elektronik, dan saya yakin digital. Dan kayak teman-teman mungkin pernah tahu ya, saya ketik aja, saya tuh pengen punya yang namanya tuh Kindle. Ini saya ketik di chatbook, tinggal Google sendiri apa itu Kindle. Kindle ini sebenarnya lama, atau bukan tab, tapi kayak dia ini khusus untuk membaca.
Ini nih aku share ya Iya. bentar aku share di layarku aja. Bentar aku share di entire screen. Share. Kayak ini ya, Kindle. Jadi Kindle ini nih kayak buku. Dia tuh kayak tab tapi dia lebih kecil dan dia warnanya hitam putih. Nah, di sini itu bisa e-book. Jadi kita bisa baca sambil jadi dia ramah ya karena dia jadi kayak kertas gitu, kita tinggal baca. Ya kayak apa ya? Ya namanya Kindle, ya mereknya Kindle gitu. Jadi kita baca gini, tapi bukan tab ya, bukan tab. Jadi dia lebih lebih tipis, lebih sederhana, tidak berwarna, khususnya hanya untuk membaca. Dan menurut saya ini menarik kalau saya pribadi, kalau lagi misalnya nih pengen kalau di MRT apa-apa gitu sambil baca atau sebelum tidur membaca ini tanpa perlu pinjem buku, foto buku di perpustakaan. Itu menurut saya sangat membantu ya, kayak baca novel atau baca cerita ini seru. Saya dia kecil kayak sekitar 15 cm, mungkin 15 cm, sepenggaris 15 cm itu. Ini tujuannya untuk dia nggak ada warnanya, mostly itu hitam putih. Nah dia ini untuk dia menggantikan buku ini better than a book. Jadi dia kita bisa baca di sini. Nah ini merupakan satu terobosan yang dimana kita akan mengurangi printed book ya, buku yang apa namanya tercetak, buku cetak itu tuh. Dia ya seru sih menurut saya, ini akan sangat berpengaruh sih newspaper. Kemudian industri televisi, siapa yang di sini sering nonton televisi? Mungkin kalau di Indonesia masih sering ya nonton TV ya. Kan di Indonesia masih sering nggak sih kayak mungkin siaran sepak bola kemarin di Indonesia lagi pada nobar Indonesia lewat Korea sepak bola. Nah itu orang-orang pada nonton TV, tapi kayak presentasinya tuh udah pasti berkurang sekali gitu, udah pasti berkurang kali. Tapi TV masih oke lah. Menurut saya yang paling terpengaruh itu newspaper dan majalah. Sekarang loh anak kecil, siapa sih yang masih baca majalah anak kecil kayak Bobo, Donald Angelo Bobo Bebek? tuh udah kayaknya udah punah ya Pak. Udah punah kayaknya ya. Saya zaman saya aja udah. Nah, saya Zaman saya Donald Bebek udah buku komik ya. Ya lah sekarang saya lihat mereka lebih main ke iPad yang games gitu. Jadi kayak normal anak kecil sekarang itu pakai iPad untuk mendistract mereka gitu. Menurut saya ini ada sisi positifnya. Jadi mereka memiliki kemampuan apa ya, strategis dari game. Dia lebih pintar menyerap teknologi. Tapi sisi negatifnya adalah anak zaman sekarang itu susah untuk fokus. Jadi saya juga surprise juga ketika saya mengajar. Saya nggak tahu ya kita pun pasti kemana-mana bawa handphone dan mudah ini ya, dikit-dikit lihat handphone, dikit-dikit walaupun kerja pun ya ngecek handphone ada yang WA enggak. Nah tapi kalau anak kecil jangan ke murid-murid saya di kampus itu mereka usia 18, 19 sampai 20, mereka tuh sangat susah fokus lebih dari 15 menit. Jadi menurut saya ini adalah efek dari teknologi yang kita sudah dari 10 tahun yang lalu. Jadi balik lagi ke pertanyaan Mbak Lucy. Yes, jawabannya yes, terutama industri bukan hiburan tapi lebih ke industri ya, sosial media ini mempengaruhi semuanya gitu. Ini sudah dia bergeser. Nah inilah bergeser dari yang rendah menjadi agak rendah gitu. Oke, itu ya, bagus pertanyaannya. 15 menit sebelum kita tutup, kita lanjutkan dulu biar materinya tersampaikan. Nah, teman-teman saya encourage, saya harap juga membaca buku modul nanti ketika presentasi, walaupun mengerjakan bagiannya sendiri, tapi juga perhatikan ketika temannya presentasi atau ketika temannya bagian presentasi diperhatikan, karena kan
modul dari modul, nanti ujiannya juga dari modul, sehingga jadikan kesempatan presentasi ini belajar sendiri juga gitu. Karena kenapa? Karena kalau cuman dari saya mengajar 1 jam 2 jam di kelas itu nggak cukup, materinya nggak mungkin tersampaikan semua, apalagi di modul ini kan banyak ya materinya. Jadi please belajar sendiri dengan mengerjakan soal PR itu juga sudah membantu untuk jadi jangan nyontoh PR-nya, kerjakan sendiri. Oke. Yuk saya lanjutkan dulu. Tekstur lingkungan tadi adalah merupakan ingat ya, teori kedua ya. Dan teori kedua yang pertama, teori ketidakpastian lingkungan itu ada dari 2 dimensi Robert Duncan dan tekstur lingkungan. Nah, kita sekarang belajar yang tekstur lingkungan. Apa ini? Karakteristik dari elemen lingkungan berpengaruh terhadap tingkat ketidakpastian yang dihadapi oleh suatu organisasi. Oke, saya ulangi. Karakteristik dari elemen lingkungan berpengaruh terhadap ketidakpastian yang dihadapi oleh suatu organisasi. Oke. Terdapat 4 jenis tekstur atau corak lingkungan. Yang pertama adalah lingkungan tenang acak, lingkungan tenang mengelompok, lingkungan diganggu bereaksi, dan lingkungan kacau. Ya, ada 4 kuadran juga, sama seperti lingkungan ketidakpastian Duncan. Kalau di tekstur lingkungan ini ada lingkungan tenang acak, lingkungan mengelompok, lingkungan diganggu bereaksi, dan lingkungan kacau. Apa itu? Saya bahas secara umum ya, nanti kalau nggak selesai kita lanjutkan di minggu depan. Lingkungan tenang acak yaitu jenis lingkungan yang paling sederhana, keadaannya tenang, yang berarti elemennya berubah secara perlahan. Konsepnya sama seperti lingkungan sederhana ya, rendah, lingkungan rendah. Lingkungan tenang mengelompok yaitu lingkungan yang cukup stabil tetapi lebih kompleks. Jadi ini konsepnya sama dengan lingkungan agak rendah, yaitu elemen lingkungannya berkaitan satu sama lain dan dapat berubah secara bersamaan ya. Mirip-mirip lah antara yang 4 kuadran dari Duncan dengan 4 lingkungan tekstur lingkungan ini mirip-mirip. Lingkungan diganggu bereaksi yaitu perubahan tidak lagi bersifat acak. Tindakan organisasi bisa mengganggu ketenangan lingkungan sehingga akan mengundang organisasi lainnya. Oke, sekali lagi, perubahan tidak lagi bersifat acak. Tindakan organisasi bisa mengganggu ketenangan lingkungan sehingga akan mengundang reaksi dari organisasi lain. Contohnya, misalnya industri kosmetik yang ditemukan kandungan merkuri di dalamnya. Nah, akibatnya karena satu ketahuan, akhirnya industri lain sejenis juga ikut diperiksa oleh Badan BPOM. Ya, jadi ketika satu industri ini ketahuan mengandung merkuri, akhirnya dilakukan sidak di pasaran secara menyeluruh oleh Badan BPOM. Akhirnya banyak kan diketemukan kosmetik yang mengandung merkuri. Nah, menurut saya ini adalah termasuk lingkungan yang diganggu bereaksi ya. Tindakan organisasi bisa mengganggu ketenangan lingkungannya sehingga akan mengundang reaksi dari organisasi lain. Oke. Banyak contohnya kita bahas minggu depan. Nah, saya di sini bahas definisinya dulu. Yang kedua ada lingkungan kacau. Nah, lingkungan kacau ini didefinisikan sebagai kompleksitas yang tinggi dan perubahan yang cepat. Kemudian berbagai sektor berubah secara drastis ini mungkin ya, secara drastis dengan perubahan yang berkaitan. Nah, ditandai dengan kompleksitas yang tinggi, perubahan cepat, berbagai sektor berubah secara drastis dan perubahan yang berkaitan. Ya, mungkin ya sekali lagi lingkungan kacau ini ya yang berhubungan dengan ini kali ya, efek dari teknologi ya, bukan teknologi sendiri tapi efek dari teknologi
ya seperti ini rentetannya ya kan, ini tadi newspaper tadi dengan alat tulis ya, karena ada perubahan yang signifikan dari teknologi, maka semuanya jadi berubah secara kacau. Nih, mungkin banyak contohnya, kita bahas minggu depan. Oke. Ini ada sifat lingkungan dan tindakan organisasi. Minggu depan mungkin kita bisa bahas mengenai contoh-contohnya. Ini ada, saya udah siapkan diskusinya. Oke. Sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi hari ini mengenai lingkungan? Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan dengan lingkungan? Minggu depan kita lanjutkan sebentar sebelum kita masuk ke bab 3. Sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai dengan lingkungan? Dengan lingkungan masih di sini kah? Atau sudah pada tidur? Udah pada jam-jam ngantuk. udah pada ini ya. Udah pada ngantuk ya dari pagi nggak sih? Dari jam berapa? 9, jam 9. Ini yang di Taiwan jam 9. Di Hong Kong sama ya? Hong Kong sama ya? 9. Nggak ada yang di Hong Kong, Pak. Di Indo sama Taiwan. Oh iya sih di Indo. Ya 2 orang ya di Indo ya. Di Indo jam 8. Lebih pagi lagi. Jam 8 mah. Jam 9 sampai jam 4. Aduh. Iya. Tutornya juga. Tapi Sama. kan di Indo kan sekarang masih jam 3. Oh iya masih jam 3 ya. Hari Minggu ya. Ya, tapi kan dia lebih pagi juga, sama Pagi. aja sih. Jam 8 ini pagi loh. Pagi loh, belum mandi masih. Kalau saya jam 8 mah, kalau di Indo mah masih nonton TV. Di Indo tuh lebih, kalau di Indo pulang ke Indo, teman-teman sadar nggak sih kalau pulang ke Indo tuh kalau itu kayak lebih males, kayak tidurnya lebih pagi, kayak jam 10 udah tidur. Kalau di Taiwan kan kayak jam berapa sih? Jam 11, 12 nggak? Jam 11. Teman-teman tidurnya jam berapa? Jam 12 masih melek. Pagi jam. Ya kan, di kan pagi kan. Kalau di Taiwan ini kayak jam 1 tuh masih jam tidur normal, menurut saya itu jam 12 sampai jam 1 pagi. Bangunnya jam 6 sampai jam 7. Nggak tahu teman-teman bangun jam berapa. Tapi jaga kesehatan ya. Jam 7, Pak. Jam 7 kan. Nah, jam berapa ya? 7 lah. Kalau saya sekarang tidurnya jam 11, bangun jam 6. Nah, kalau di Indo, setiap kali pulang Indo tuh kayak jam 9 tuh udah kayak hawanya tuh udah kayak mau jam 10 tuh udah kayak mau tidur, udah malam gitu kalau di Indo. Nggak tahu kenapa. Kayak hawanya tuh kayak lebih santai. Lebih jam 10 udah tidur, nanti bangunnya tapi pagian, jam 4. Jam 4 itu bangun gitu. Ya, nggak tahu perbedaan Lingkungan itu Pak berarti. Nggak tahu atau saya sendiri, tapi saya tanya beberapa teman juga sama, kalau di Indo pulangnya tidurnya lebih pagi gitu. Oke, itu ya, yang penting istirahat yang cukup, jaga kesehatan sama ini keselamatan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya tutup perkuliahan hari ini. Terima kasih atas kedatangannya. Mbak Lucy minta tolong di ini ya, apa namanya, absennya. Oke, thank you. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya tutup perkuliahannya. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih atas kedatangannya. Sampai jumpa minggu depan. Oke, thank you. Oke, semuanya. Terima Bye kasih, Pak. bye. Selamat Sama-sama. sore. Terima kasih. Bye-bye. Bye bye. Oh.